Apakah kunut Ramadan dibaca sejak tarawih di malam pertama? Setahu saya pertengahan. Setahu saya pertengahan, ini khusus di bulan Ramadan. Adapun di luar Ramadan, ahyanan. Yang dicontohkan oleh Nabi, kalau salat witir itu kadang kunut, kadang tidak. Kadang kunut, kadang tidak. Seperti duduk istirahat. Nabi itu ketika salat kadang duduk istirahat, kadang tidak. Ada beberapa perbuatan Nabi yang sifatnya ahyanan, seperti mengangkat tangan saat duduk ke sujud, sujud ke duduk. Kadang-kadang dilakukan oleh Nabi, kadang-kadang tidak. Adapun yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, dan satu lagi ketika bangkit dari at-tahiyat awal. Ini yang tidak pernah ditinggalkan. Adapun di luar itu ahyanan, kadang-kadang. Kemudian duduk iqa'a, duduk di antara dua sujud dengan tumit ditegakkan. Pantat kita menduduki tumit kita. Ini namanya duduk iqa'a. Kadang dilakukan oleh Nabi, kadang tidak. Dan bagi makmum wajib mengikuti imam. Ketika imam duduk istirahat, wajib kita para makmum duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, haram bagi kita duduk istirahat. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi, imam harus diikuti kalau benar. Kalau imam salah, baca usul segala macam, ya kita tidak boleh mengikuti. Ya, imam yang benar harus kita ikuti. Seperti imam duduk tawaruk di atayat akhir, kita baru dapat satu rakaat, maka iftiras apa tawaruk? Tawaruk, ikuti imam. Walaupun kita baru dapat satu rakaat, imam sudah atayat akhir. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi, imam harus diikuti karena imam kan benar. Gitu. Kalau salah tidak boleh diikuti. Bolehkah membunuh laba-laba? Sesuatu yang tidak disebut oleh Nabi, lihat keadaan. Kalau sudah disebut oleh Nabi, nggak usah lihat keadaan. Ular, lipan, anjing hitam, nggak usah lihat keadaan. Di mana kita ketemu, bunuh, cicak. Ya. Adapun yang tidak disebut oleh Nabi, banyak hewan-hewan sekitar kita ya, ada kaki seribu, ada kelana, ada. Lihat keadaan, kalau membahayakan silahkan dibunuh, kalau tidak ya diusir saja. Bolehkah menggibah orang kafir? Sama, ini tergantung keadaan, karena menceritakan keadaan syahwat itu bisa menular. Walaupun dia orang kafir, tapi kalau kita ceritakan kejahatan dia, nanti kaum muslimin bisa ikut-ikutan, lebih baik jangan. Bolehkah berbekam saat puasa? Pernah dilakukan oleh Nabi atau sahabat, ya. Tidak membatalkan puasa. Apa hukum ruqyah? Ruqyah sunnah kalau mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau caranya bid'ah tentu menjadi haram. Seperti meruqyah dengan beramai-ramai. Dengan logika kalau yang baca satu orang saja, jinnya kepanasan, kesakitan. Apalagi berdua, apalagi berlima, apalagi bersepuluh. Ini sebuah kesalahan. Ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an sedang dibaca, diam, dengarkan. Kapan pun, mau di dalam sholat, di luar sholat, ketika majlis ilmu, ketika meruqyah. Maka ketika ada yang meruqyah, kita semua harus diam, ikut mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu. Nah, kalau yang baca banyak kan berarti ada yang tidak mendengarkan. Ya. Kemudian meruqyah dengan bertanya-tanya, ya. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, kamu jin dari mana? Umurnya berapa? Ayo keluar, enggak perlu seperti ini.
Justru jin yang senang kalau ditanya-tanya, kan berarti nggak dibaca kan? Maka jangan terpancing. Nanti jin itu akan memancing-mancing kita supaya berhenti meruqyah. Udah, saya mau keluar, saya keluar. Jangan percaya. Ya, hukum asal jin adalah pembohong. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Kadzub. Kadzub itu lebih dari kadzab. Kadzab itu lebih dari kadzib. Jadi tingkatannya pembohong, pembohong lagi. Kadzib, kadzab, kadzub. Pembohong luar biasa. Yang datang kepada Abu Hurairah 3 malam berturut-turut itu, Nabi katakan kadzub, dia kadzub. Maka hukum asal ketika jin ngomong, bohong. Jangan dipercaya. Manusia aja banyak yang bohong, apalagi setan. Jin itu kan setan. Dia sedang menjadi setan karena sedang berbuat dosa kan. Jangan dipercaya. Saya mau keluar dari sini, jangan dipercaya. Dan jangan diikuti kemauan dia. Ya udah, saya mau keluar, tapi bacakan surat Waqiah. Bacakan jangan ngikutin dia. Kena nanti ada celah, dia bisa masuk lagi. Ya. Bacakan surat lain, Yasin misalnya, Al-Baqarah misalnya, atau yang mudah saja Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq. Kalau dia minta Al-Fatihah, bacakan yang lain. Jangan ngikutin dia. Kalau perlu sumpal mulutnya biar dia tidak bisa bicara. Jangan malah dipancing-pancing supaya dia ngomong. Kemudian jangan merangsang kaum muslimin untuk minta diruqyah. Dengan adanya ruqyah center misalnya, itu memancing kaum muslimin untuk minta diruqyah. Padahal orang yang minta diruqyah, dia akan keluar dari sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal azab. Akan keluar dari 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Syarat untuk masuk ke 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dia belum pernah minta diruqyah. Maka antum jangan pernah minta diruqyah. Meruqyah boleh. Ya, minta diruqyah boleh juga, nggak haram, tapi ya itu tadi. Sayang, keluar dari 70.000 tadi. Ya, siapapun bisa meruqyah. Ada di antara kita yang nggak bisa baca Al-Fatihah, insya Allah semuanya bisa. Bacakan aja Al-Fatihah. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad baru sampai Malik Yaumuddin, jinnya udah keluar, ya kita harus tahu diri. Ya, kita 10 kali, 15 kali, ya sabar. Kita nggak ada apa-apanya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i barangkali baru Ar-Rahmanir Rahim, jinnya udah keluar. Bahkan Imam Ahmad sempat ada kisah cuman mengirimkan sendal doang ya. Jadi ada yang kesurupan, minta tolong pada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, untuk meruqyah. Kata Imam Ahmad, nggak usah saya ke sana, ini bawa aja sendal saya. Katakan kepada jinnya itu kalau nggak mau keluar, akan aku pukul dengan sendalnya Imam Ahmad ini. Ya, nggak dibacakan apa, langsung keluar. Ya, jin itu kan ada di sekeliling kita, tahu siapa Imam Ahmad, siapa Imam Syafi'i. Sekarang kita tahu si A, si B, si C tahu. Ya. Di kemudian hari ada yang kesurupan lagi saat Imam Ahmad sudah meninggal, lalu dibawakan sendal itu lagi. Pikir dia akan takut, enggak takut. Ya, jinnya mengatakan Imam Ahmad sudah meninggal, aku enggak takut. Ya, jadi hidupnya seorang berilmu luar biasa, membawa keberkahan luar biasa. Berapa jumlah bacaan saat rukuk dan sujud? Ada yang 1, ada yang 3 ya? Ada yang 1, ada yang 3. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli kan 1 subuhun qudusun, 1 subhana rabbiyal a'la, 3 subhana rabbiyal azim, 3. Atau bisa puluhan atau ratusan, jangan dihitung. Ya. Ketika Nabi dalam berdiri membaca Al-Baqarah, diteruskan dengan An-Nisa, lalu diteruskan dengan Ali Imran, mundur berapa jam itu. Lalu beliau rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Bisa hampir sejam itu rukuknya doang. Nggak mungkin kan baca 3 kali, bisa puluhan kali, tapi jangan dihitung. Adakah doa khusus selesai sholat witir?
berjamaah, witir aja ya, mau jamaah mau tidak sama. Subuhum Qudusun wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Subhanal Malikil Kudus. Subuhum Kudus. Subhanal Malikil Kudus 3 kali dulu, kemudian diteruskan. Atau tidak diteruskan. Subhanal Malikil Kudus. Ada 2 riwayat. Ada beberapa riwayat mana. Apa beda hidayah Islam dan hidayah sunnah? Hidayah Islam, seluruh kaum muslimin itu dapat hidayah Islam. Hidayah sunnah, ya yang tahu mana yang sunnah mana bid'ah. Dia muslim, dia sholat, dia puasa, tapi dia tidak tahu kalau tahlilan itu bid'ah. Berarti dia sudah dapat hidayah Islam, belum tahu hidayah sunnah. Mengaminkan kunut yang dibaca imam harus dikeraskan atau tidak? Ya sekedar kedengaran oleh kita ya. Amin. Tapi kunut yang sahih, kunut nazilah misalnya, kunut witir ya, kunut subuh kan tidak sahih. Apakah baca doa kunut boleh panjang? Mencukupkan dengan yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan yang dari Nabi. Nabi kunut witir cuma Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Paling enggak sampai 2 menit. Ya. Udah cukup. Ya. Jangan merasa tidak cukup dari Nabi lalu tambah menjadi panjang sekali. Apakah setiap kali salat sunnah wajib baca iftitah? Ya, tidak ada perbedaan ya. Salat sunnah dengan salat wajib tidak ada perbedaan kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil baru beda. Kalau nggak ada dalil, salat 2 rakaat pasti sama persis dengan salat subuh. Salat 4 rakaat pasti sama persis dengan salat zuhur, asar, isya. Nah, ada dalil. Jangan kalian samakan salat witir yang 3 rakaat dengan salat maghrib. Ini ada dalil. Maka kita taati. Jangan kita salat witir 3 rakaat sama persis dengan maghrib. Biar tidak sama, ada 2 cara, yaitu dengan 1 tahiyat, yang kedua dengan 2 salam. Apakah wajib iftiras saat jumlah salat 2 rakaat? 2 atau 1 rakaat. Ini persisihan panjang ya. Saya tidak bisa memilih. Benarkah bahwa wanita haid tidak boleh menghafal surat baru dalam Al-Quran tapi murojaah? Enggak ada keterangan seperti ini. Kalau dari Nabi ya, kalau dari ulama banyak. Kalau dari Nabi, dari ulama berarti pendapat. Bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dari Nabi, wanita haid yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid cuman 4. Ini yang dari Nabi, bukan dari ulama ya. Sekali lagi, dari ulama bisa benar bisa salah, dari Nabi pasti benar. Yang dari Nabi, wanita haid cuman tidak boleh melakukan 4 hal. 1 sholat, 2 puasa, 3 tawaf. Sa'i termasuk kan nggak mungkin sa'i tanpa tawaf. 1 lagi jima. 4 ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk masjid, baca Al-Quran, pegang Al-Quran. Pendapat ulama banyak sekali, tapi Nabi tidak. Justru Nabi pernah menyuruh Aisyah masuk masjid kan ketika haid, untuk mengambil kain Nabi yang ketinggalan di masjid ya. Bahkan ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inni haidun, aku sedang haid ya Rasul, Nabi gemes gitu ya. Inna haidotaki laisat fi yadiki. Iya, kalau sedang haid kenapa? Kan haidmu tidak di tanganmu, engkau mengambil kain kan dengan tangan gitu. Yang dari Nabi cuma 4 tadi. Apakah mimpi basah di siang hari Ramadan membatalkan puasa? Tidak. Yang membatalkan puasa sama kemarin kita bahas ya, 3 di Al-Quran, 1 di hadis. Yang dari Nabi ya, dari Al-Quran dan Sunnah.
Yang di Al-Quran makan, minum, jima'. Yang di hadis muntah dengan sengaja. Ketika dirasa kita menelan sesuatu yang harus kita keluarkan, racun misalnya, lalu kita sengaja memuntahkan itu, ini batal. Sabda Nabi SAW. Di luar yang 4 ini tidak ada. Kami telah bangun sahur dan subuh, sementara kami belum mandi junub. Apakah boleh langsung berpuasa? Iya. Puasa dalam keadaan junub bolehkah? Boleh. Boleh. Puasa nggak ada hubungannya junub atau tidak. Yang ada hubungannya junub atau tidak adalah sholat. Jadi sebelum subuh kita harus mandi, ya, itu buat apa? Buat sholat subuh, bukan buat puasa. Ya. Jadi nggak benar kalau puasa itu harus tidak punya hadas besar, keliru. Boleh. Boleh. Maka seandainya mimpi basah jam 10 pagi misalnya, dia bangun setengah 11, nggak langsung mandi menjelang duhur, nggak masalah. Nggak masalah. Nabi pernah junub, mandi junub itu sudah lewat subuh. Ya, artinya sudah azan subuh. Beliau baru mandi. Puasa, ya. Artinya beliau sahur dulu dan seterusnya dalam keadaan junub. Wallahu a'lam. Ya, mengikuti imam lebih bagus, ya. Ju'ilal imam liutamma bi. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi